Halo, perkenalkan nama saya Davin Biasa Taniel. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2071650058. Di video kali ini saya akan membacakan apa yang sudah saya rangkum dari buku ini, Pengantar Ilmu Hukum. Rangkuman buku bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berasal dari kata perkataan yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing, inleading dan introduction yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang dikenalkan adalah ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut para ahli, menurut Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus dan juris, yang artinya hukum atau hak prudence, berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Menurut Sajipto Roharjo. Menurut Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dalam bahasa Inggrisnya disebut jurisprudence. Dari uraian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Menurut J. van Apeldoorn berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Dan menurut W.L.G. Lemar berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. J.B.H. Belfort membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Dan Prof. Lee Owenhock berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Pendapat dari para pakar hukum. Menurut Dr. Sujoni Dirjosisworo menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar introduction atau inleading. Untuk ilmu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting dari buku, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan pengantar hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. 1. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. 2. Sebenarnya istilah inleiding ini sendiri merupakan terjemahan dari Rinvoering in de Rechtschaft, suatu istilah yang dipergunakan di zaman Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. 3. Di Indonesia sendiri, inleading telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia atau Jakarta. 4. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau universitas Gajah Mada yang menjadi pada tanggal 7 Maret 1946.
Sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum, pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. 4. Dasar dalam rangka studi hukum tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. 5. Mengklasifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, PIH diajarkan sebagai undang-undang perguruan tinggi. 2. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum, yang dijadikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk yang pertama kalinya, dipergunakanlah istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap, dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. 4. Menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Adapun yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dilakukan. 2. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Filsafat hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pernyataan-pernyataan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum, dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan yang mengikat daripada hukum. Politik hukum yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memperankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum, menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan, untuk kemudian apabila telah dikuasainya, dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dibilang universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara atau wilayah. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling mengisi, dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar dan lengkap. 4. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik, karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jauing. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. 1. Prof. Dr. Asmat Samusi dalam bukunya PIH dan PTNI memberi penjelasan pada halaman 4 yang isinya adalah bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri. Antara lain, harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat siswa,
mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. 2. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112 garis miring DPT garis miring C garis miring huruf Romawi 3 garis miring 73 menegaskan agar 1. Pemberian pelajaran PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Titik berat pelajaran hendaknya diletakkan pada bidang dogmatik hukum yang meliputi kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian. 2. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogyanya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum, seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. 1. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. 2. Sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. 4. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dahulu. Tanpa penguasaan PIH, mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam 1. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Di sini harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya dan sebagainya. 2. Hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah lainnya. 3. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang isinya adalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Nomor 4. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Isinya adalah antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Bagi yang ingin mempelajari tentang hukum pasti timbul pertanyaan, apakah hukum itu? Para sarjana telah mencari suatu batasan tentang hukum, tapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Para jurus masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji memang terkandung kebenaran. 1. Sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. 2. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda. Segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan sebagainya. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya. 4. Hukum merupakan pengatur dan penunjuk dalam kehidupan bermasyarakat atau Levensi-Roschen, sehingga hukum selalu sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. 5. Hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Karena itu, maka untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu sebagai diadakan pembahasan tentang A. Arti hukum dari segi etimologi. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. C. Hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, arti hukum dari segi etimologi. 1. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab berbentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas.
yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. 2. Res. Kata res berasal dari kata rectum, bahasa Latin, artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Karena res atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Dari kata res timbul istilah Gerechtigheid. Ini adalah bahasa Belanda atau Gerechtigkeit. 3. Lus. Kata lus berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Istilah lus berkaitan dengan istilah lustitia atau keadilan. Zaman dulu bagi orang Yunani, Lustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya yang tertutup, dengan tangan kiri memegang raca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Arti dari kedua mata tertutup adalah di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku, tidak boleh memandang bulu. Arti dari neraca adalah melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya. Pedang adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum, dan di mana perlu dengan hukuman mati. 4. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata lacere, yang artinya mengumpulkan. Ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah, terkandung pula dengan adanya hukum ialah wibawa atau otoritas. Sehingga kata lex hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan kata hukum, maka dapat disimpulkan pengertian hukum itu berkaitan erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu berkaitan dengan kewibawaan. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Prof. Dr. P. Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk menciptakan tata atau keadilan. Menurut Prof. Dr. Van Kan, ia mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 3. Menurut Levensbergen, hukum ialah merupakan pengatur, khususnya untuk mengatur perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agenda, yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Norma agenda adalah norma perbuatan. Kata agenda berasal dari kata agere, kemudian menjadi agendum, yang berarti perbuatan. Menurut Kantorowicz, di dalam bukunya berjudul The Definition of Law, Kantorowicz menyatakan, law is the body of social rule, prescribing external conduct and considered justiciable. Yang artinya ialah hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir, yang mempunyai sifat keadilan serta dibenarkan. Menurut Marhainis, hukum ialah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. Menurut Profesor Mr. J. Van Kan, hukum ialah keseluruhan ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. Menurut Hobbes, whereas law properly is the word of him that by right hath command over others. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kesimpulannya, dari definisi yang dibuat oleh para pakar, hukum terlihat bahwa definisinya berbeda-beda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan secara umum.
Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan. C. Hukum dalam berbagai arti. Hukum menurut pandangan masyarakat. Hukum adalah arti putusan penguasa. Hukum dalam arti petugas. Hukum dalam arti sikap tindak. Hukum dalam arti gejala sosial. Hukum dalam arti kebudayaan. Hukum dalam arti kaidah. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti jalinan nilai. Hukum dalam arti disiplin. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum sebagai putusan penguasa. 1. Hukum sebagai putusan penguasa itu karena hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat. Peraturan dari keputusan adalah para penegak hukum itu sendiri. Mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 2. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum, polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan toganya mengadili perkara. Hukum dalam arti sikap tindak. Di samping apa yang disebut di muka, sikap tindakan yang ajak dan teratur diartikan sebagai hukum. Tidak seperti biasanya, seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Hukum dalam arti gejala sosial. Filosof Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, atau yang artinya manusia yang hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan dapat sama, dapat lain, bahkan kadang berlawanan atau bertentangan, seperti kepentingan penjual dengan kepentingan pembeli. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan kekacauan dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib, yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan. Ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup, yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama dengan masyarakat, atau dengan lain perkataan, hukum berarti gejala sosial. 5. Hukum dalam artian kaidah. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 6. Hukum dalam arti disiplin. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin adalah melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Hukum dalam artian ilmu hukum. Arti hukum dalam hal ini adalah hukum dilihat sebagai ilmu pengetahuan atau yang merupakan sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. 8. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau lus. Lus constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Taat hukum meliputi perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. 1. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. 2. Apollon pernah menulis "Red is over the Gibele world, over where and Saman Levin Van Mensen is." Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana ada asal kehidupan masyarakat manusia. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan hukum. Anggapan ini mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi budaya
telah mempengaruhi hukum secara modern. Apabila mengenai isi kaidah-kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum, akan tetapi sebagai keistimewaan. Antara kaidah-kaidah itu terdapat hubungan, dan dalam isinya adalah pengaruh timbal balik sesuai dengan pendapat aliran mazhab sejarah Van Savigny, bahwa hukum suatu bangsa pada suatu masa tidak dapat dipisahkan dari faktor agama, sosial, adat istiadat, ekonomi, dan lain kebudayaannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum terdapat di mana saja asal ada masyarakat. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Seperti yang kita ketahui. 1. Hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimana primitifnya juga terdapat hukum. 2. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. 3. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama manusia bermasyarakat. Hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat peradabannya. 4. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali dalam kehidupan masyarakat. B. Fungsi hukum. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya, maka hukum mempunyai fungsi sebagai menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, hukum memberi tunjuk akan apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh diperbuat, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Semuanya itu dapat terjadi karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia. Hukum sebagai penggerak pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat, sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrol hukum. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing, dan bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan au contrario. Bab 12. Tujuan hukum. Pendahuluan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tujuan itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Yang kedua, pendapat berbagai ahli. Menurut Dr. Wirjono Rojodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. 2. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Prof. Subekti mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang ketiga, menurut Prof. Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya Leading to the Study van het Netherlands Recht, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika, mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum itu menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum itu ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. C. Peraturan umum. Mengenai keadilan telah disinggung tentang Allgemeine Regels. Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas, di bawah ini diberikan contoh mengenai Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil, Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hukum. Contoh Allgemeine Regels yang dirasakan kurang adil.
Sebagai contoh, ketentuan umum yang dirasa kurang adil dapat diketengahkan hal-hal sebagai berikut. A. Pasal 330 Jo Pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW. Pasal 330 berbunyi, belum cukup umur adalah belum mencapai genap umur 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1. Orang yang belum dewasa, 2. Maka yang ditaruh di bawah pengampuan, 3. Seorang istri dalam perkawinan. Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUHP Perdata, maka orang belum umur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian, atau perjanjian itu cacat dan dapat dituntut pembatalan. Contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Allgemeine Regels dapat menimbulkan ketidakadilan untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan. Allgemeine Regels tersebut membuat UU memberi kuasa kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Tentang keadilan, berbicara tentang keadilan, Aristoteles atau filsuf Yunani yang termasyhur dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam 2 macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributif dan keadilan kumulatif atau justitian kumulatif. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atau jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Catatan pada hukum. 1. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. 2. Masyarakat menerima supaya ada rasa ketentraman. Masyarakat menghendakinya. Yang kelima, adanya paksaan atau sanksi sosial. 2. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Profesor Dr. Pebors, Profesor Dr. Van Kan, Profesor Paul Scholten. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. 1. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadaan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu, akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula yang situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat. Ajaran hukum kodrat dikemukakan antara lain 1. Ajaran hukum alam Aristoteles. Dia berpendapat bahwa ada 2 macam hukum, yaitu 1. Hukum yang berlaku karena penetapan penguasaan negara. 2. Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Macam hukum yang kedua ini adalah hukum alam, yaitu hukum yang tidak tergantung daripada pandangan manusia. Ajaran hukum alam Thomas Aquinas. Thomas berpandangan bahwa hukum alam itu ada, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya dan memberikan kekuatan mengikat pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Yang 3, ajaran hukum alam Hugo de Groot. Hugo berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari akal manusia. Hukum kodrat adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum itu dari teori ini adalah kepercayaan pada Tuhan. Teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa hukum itu ialah akal atau rasio manusia. Menurut aliran rasionalisme ini,
bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari rakyatnya. Teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Yang menjadi pendekar-pendekarnya adalah Jelinek dan Paul Laban. Menurut teori ini, 1. Hukum adalah kehendak negara. 2. Hukum ditaati orang karena negara mengendakinya. Hans Kelsen, penganjur teori kedaulatan negara, menyebutkan dalam bukunya Ren Rechtslehre bahwa hukum adalah kemauan negara. Ditaatinya hukum oleh masyarakat bukan karena negara yang mengendaki, tetapi orang merasa wajib menaati sebagai perintah negara. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan penentang dari teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagai besar anggota masyarakat. Oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apa sih itu kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan satu kepastian umum hukum yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional. Yang pertama adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Dinamakan Kode Napoleon karena Napoleonlah yang memerintahkan dan mengundangkan UU Prancis sebagai UU nasional permulaan abad 18 setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Prancis. Mengapa bisa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Portalis menyusun RUU yang dimaksud dengan mengambil hukum kebiasaan yang berlaku di Prancis, bagian hukum Jerman dan hukum Romawi. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbul anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu UU, undang-undang nasional. Di luar UU tidak ada hukum, sudah lengkap dan sempurna. Hakim akan melaksanakan UU yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan legisme. Pendukung daripada aliran ini ialah ahli pikir Montesquieu dan J.J. Rousseau. Aliran hukum yang timbul kemudian. 1. Ajaran Freire. Ajaran Freire timbul pada 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, aliran Rechtsbefinding. Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh negara, maka timbul aliran baru yang dinamakan penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar UU, maka aliran Rechtsbefinding mempergunakan UU dan hukum di luar UU. Bab 15. Aliran-aliran hukum. Dalam bab ini menjelaskan kembali bentuk-bentuk aliran yang sudah dijelaskan di bab 14. Bab 16. Bentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya dikenal dengan William the Conqueror yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya. Di samping common law di Inggris juga berlaku hukum terbentuk dari UU hukum yang berasal dari UU ini. UU ini disebut statute law. Sebagai contoh, A. Offenses Against the Person Act tahun 1861. B. Homicide Act tahun 1957. Thief Act tahun 1960. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Inggris yang menganut sistem common law hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi pengadilan dan perundang-undangan. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. C. Pandangan legisme Freire dan Rechtsbefinding. Pandangan legisme.
Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Pandangan legisme menyatakan bahwa di luar UU tidak ada lagi hukum yang berlaku. Pandangan Freye. Pandangan ini muncul pada abad 19 atau 20. Menurut pandangan ini, hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Pandangan Rechtsfinding atau yang dianut sekarang. Pandangan legisme dan Freye yang ekstrim tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan tersebut tidak bisa dipertahankan, maka timbullah ajaran baru yang berdiri di antara legisme dan Freye. Aliran Rechtsfinding menyatakan 1. Hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. 2. Pertama-tama karena Wettgiver yang membuat aturan-aturan hukum, hakim harus menetapkan UU. 3. Penerapan UU tidak dapat langsung secara mekanis, melainkan melalui penafsiran, dan arena itu sendiri kreatif. 4. Perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna. 5. Samping perundang-undangan dan peradilan, hukum juga terbentuk karena dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. 6. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam penafsiran hukum. Cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat UU. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirnya lepas daripada pendapat pembuat UU dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Pengertian sempit dan halus. Pengertian sempit yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat atau diraba saja. Pengertian secara luas ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran itu ada tata bahasa, sejarah, sistem dari peraturan atau UU yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, dan perbandingan. Cara penerapan metode penafsiran. Pembuat UU tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dan dalam menafsirkan UU. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Sedapat mungkin semua metode penafsiran dilakukan agar dapat makna-makna yang tepat. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Penafsiran gramatikal. Penafsiran dilakukan menurut tata bahasa dan kata. Penafsiran historis menurut sejarah hukum tersebut. Penafsiran sistematis. Penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan UU satu dan yang lainnya, sehingga mendapatkan makna hukum yang tepat. Penafsiran sosiologis. Penafsiran disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik, penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat UU itu sendiri. Penafsiran perbandingan, penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pendahuluan. Pekerjaan pembuatan UU mempunyai dua aspek, yaitu pembuat UU hanya menetapkan peraturan umum saja. Yang kedua, pembuat UU selalu ketinggalan dengan kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah UU itu. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Argumentatum a contrario atau mengungkapkan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran UU yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam UU. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud.
Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Contohnya penafsiran a contrario pasal 3 KUH Perdata menyatakan Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari sejak saat perceraian. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. B. Pendapat berbagai pakar hukum. Algram membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Van Apeldoorn dalam bukunya PH terjemahan Mr. Oak Tarik Sadino membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum dalam arti formil. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok, yaitu sumber hukum normal, sumber hukum abnormal. Undang-undang. A. Pendahuluan. UU merupakan hukum sumber formal, di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. UU mempunyai data urutan kedua setelah TAP MPR. B. Apakah undang-undang itu? Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kedudukan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Terbentuknya UU. Cara pembentukan suatu UU itu baru ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. Cara pembentukan UU dan badan mana yang diberi wewenang tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Pembentukan UU. Di negeri Belanda yang berwenang untuk membuat UU adalah Raja Kroon bersama Staten Generaal berdasarkan Grondwet Negeri Belanda pasal 112. Di Amerika Serikat, lain halnya dengan pembentukan UU di negara Amerika Serikat. Di sana kewenangan membuat UU diberikan pada Kongres saja sebagai badan legislatif. Amerika Serikat sendiri menganut sistem pemerintahan trias politika. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan UU di Indonesia? Berdasarkan UUD, maka pembuatan UU dilaksanakan oleh Presiden bersama DPR. Untuk dapat diajukan ke DPR, dibuatlah RUU terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan RUU dapat diambil oleh Presiden maupun anggota DPR. Namun kenyataannya dalam praktik banyak inisiatif yang diambil oleh Presiden. Bahkan pernah terjadi pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya, hal ini terlihat dari pasal UUD 45 yang berbunyi, pasal 5 Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Pasal 20 tiap-tiap UU mengendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1 Presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil artinya adalah putusan penguasa yang diberi nama UU atau UU yang dilihat dari segi bentuknya. UU dalam arti material. Yang dimaksud dengan UU dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebut dengan tegas. Semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Contoh UU dalam arti material. Ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya, UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Nomor 12 Tahun 1970. Tata jenjang hierarki perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan? Yang dimaksud tata jenjang perundang-undangan adalah urutan mengenai tingkat dan derajat daripada UU yang bersangkutan, dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. Bagaimana bentuk dan tata urutan perundangan di Indonesia? Setelah Indonesia merdeka, ada UUD, TAP MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Pelaksanaan dari Menteri, Dirjen, Direktur, Perda 1, dan seterusnya. Sebelum Indonesia merdeka, ada Wet atau UU dibuat oleh Raja Belanda, Koninklijke Bestuurswet atau KP dibuat oleh Raja Belanda,
Ordonansi dibuat oleh Gubernur Jenderal dan Regierungsverordnung dibuat oleh GG. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Apa yang dimaksud dengan kekuatan dan kekuasaan berlakunya UU? Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya UU ialah kekuatan mengikat antara undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Sampai manakah kekuatan berlakunya UU itu? Ada berbagai asas yang mempengaruhi. Salah satunya UU yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Lingkungan berlakunya UU. Ada waktu berlakunya, daerah berlakunya, dan pada siapa UU tersebut berlaku. Masa berlakunya UU. Mengenai masa berlakunya sebuah UU biasanya ditentukan dalam UU yang bersangkutan atau setidak-tidaknya selama waktu yang dapat ditentukan. Jarang terjadi bahwa sebuah UU sudah ada tapi belum dapat dijalankan karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Hak menguji. Arti hak menguji. Apakah hak menguji itu? Hak menguji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan dengan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama dengan UUD 45. Apakah maksud dan tujuan pengujian peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Hak atau wewenang menguji. Siapakah yang mempunyai hak menguji? Badan yudikatif. Kebiasaan. Pengertiannya, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang lebih tetap, ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Perbandingan hukum antara kebiasaan dan undang-undang. Kelemahan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan hukum, yang berarti sifatnya tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan. Bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Keduanya merupakan penegasan pandangan hukum. Keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaan. UU merupakan kebutuhan pemerintah yang dibebankan kepada orang, subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. UU lebih menjamin hukum daripada hukum kebiasaan. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan juga disebut dengan istilah adat. Jurisprudensi. Dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi atau MA. Beberapa pengertian tentang jurisprudensi. Permadi Purbacaraka SH dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi halaman 55 menyebutkan, istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Timbulnya jurisprudensi bersumber pada Algemene Bepaling Wetgeving for Nederlands Indie. Meskipun jurisprudensi mengenai pengaruh terhadap hakim-hakim lain, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan isi pasal 21 dan 21AB. Sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain, pertimbangan sosiologis, pertimbangan praktis, yang mendapat yang sama. Macam-macam jurisprudensi, ada jurisprudensi tetap, jurisprudensi dan yang tidak tetap. Dasar hukum jurisprudensi. Yang pertama dasar historis, yang kedua adanya kekurangan daripada hukum yang ada. Jurisprudensi sebagai hukum formil. Van Apeldoorn, ia tidak membenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum. Putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya adalah faktor dalam pembentukan hukum. Freud, ia tidak sependapat dengan Apeldoorn. Penggunaan res hogeraat oleh hakim bahwa
Kebiasaan yang dimaksud adalah karena terdesak dari atas, jadi bukan kebiasaan yang timbul. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran hukum. Satu, menurut anggapan aliran legisme, aliran ini beranggapan bahwa itu sedemikian sempurnanya sehingga sama persoalan hukum yang ada di masyarakat sudah tertampung oleh hukum. Anggapan menurut aliran Freie, aliran ini bertolak belakang dengan pandangan aliran legisme. Menurut aliran Freie, mempelajari jurisprudensi adalah primer. Asas jurisprudensi, asas preseden, asas bebas. Pencatatan atau pembukuan dari jurisprudensi. Jurisprudensi di Indonesia yang penting biasanya dimuat di majalah-majalah. Bahkan sekarang dapat dijumpai dalam penerbitan khusus, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan atau mempelajarinya. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Suatu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus membentuk traktat. Berbagai macam traktat dikenal dengan 3 macam: traktat bilateral, traktat multilateral, traktat kolektif. Akibat yang menyangkut orang. Apabila perjanjian itu menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum bersifat internasional. Sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum atau negara menimbulkan publik internasional. Doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim. Menurut Prof. Sudikno, MSH, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Yang termasuk sumber hukum formil internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, keputusan hakim, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Bab 20. Penggolongan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan klasifikasi hukum adalah dari segi nilai teoritis adalah untuk dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Sistematika yang dijelaskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut dengan sumber hukum berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber hukum itu. Yang pertama, hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum antar negara, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Dengan kepentingan yang diatur atau dilindunginya, dengan tidak merupakan batasan-batasan tingkatan yang selalu beralih-alih, maka kita dapat membedakan pada dasarnya 3 golongan: kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Dengan hubungan antara hukum itu sama lain, maka cabang dari hukum ini ialah hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum antar privat internasional. Dengan pertaliannya dengan hubungan hukum, perlu dinyatakan bahwa ada pasal UU yang sekaligus merupakan ketentuan hukum formil dan material. Pembagian lain yang tidak diterangkan di sini ialah ius constitutum, ius constituendum, hukum objektif, hukum subjektif. Dengan hal kerjanya berikut pelaksanaan sanksinya: hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, dan hukum mengatur. Penggolongan klasifikasi lazim dipergunakan berdasarkan sumbernya, berdasarkan daerah kekuasaannya, berdasarkan kekuatan berlakunya, berdasarkan isinya, berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan waktu berlakunya. Perbedaan antara beberapa macam hukum. Perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana dari segi isinya. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. Dari segi pelaksanaannya.
Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan dari segi mengadili. Hukum acara perdata mengatur cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan. Hukum acara pidana mengatur cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan oleh hakim pidana. Kalau yang perdata itu oleh hakim perdata. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada berbagai macam yang selalu beruntutan. Kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama atau kepercayaan, dan kaidah hukum. Penggolongan kaidah. Prof. Sudikono menggolongkan keempat kaidah dalam 2 golongan, yaitu tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama dan kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi yang termasuk dalam kesopanan dan hukum. Persamaan antara kaidah hukum dan lainnya. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun hukum. Hetero antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. 1. Memandang manusia sebagai makhluk sosial. 2. Sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja. Heteronom atau dikehendaki masyarakat. Memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi. Yang kedua, sama memiliki wilayah berlakunya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dan seterusnya. Perbedaan hukum dengan agama dan kesusilaan. Ditinjau dari tujuannya, sasarannya, sumber sanksinya, kekuatan mengikatnya, dan isinya. Perbedaan antara kesopanan dengan agama dan kesusilaan. Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia, sementara yang lain dari dalam. Kesopanan berisi aturan yang ditunjukkan sikap lahir manusia, sementara yang lain berisi antara yang ditunjukkan pada batin manusia. Tujuan kesopanan menertibkan, sementara yang lain menyempurnakan manusia agar tidak menjadi jahat. Bab 22. Subjek hukum. Apa subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. 2. Jadi siapa saja yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia. Ada 2 pengertian orang sebagai subjek hukum, manusia pribadi dan badan hukum privat. Manusia sebagai subjek hukum. Dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu dilindungi oleh hukum, misalnya adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. Pendapat pakar. Menurut Prof. J. Harjawijaja, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Menurut Prof. Aikens, yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai Rechts person. Pandangan hukum modern. Setiap orang secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia, karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan. Pandangan dunia. Setiap manusia menjadi subjek hukum sejak dia lahir dan berakhir dengan kematiannya. Pandangan agama. Seorang manusia menjadi subjek hukum sejak kandungan ibunya, selama ia hidup dan setelah ia meninggal dunia. Pandangan hukum di Indonesia. Bahwa setiap manusia adalah mendukung hak. Dalam sidang pleno tanggal 11 September 1958 oleh konstituante diterima salah satu HAM. Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya. C. Asas tersebut dalam UUD 45 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja, tetapi dapat ke warga negara asing juga. Pengecualian dalam subjek hukum. Anak dalam kandungan, cakap hukum, binatang sebagai subjek hukum, dan badan hukum sebagai subjek hukum. Bab 23. Objek hukum. A. Benda atau zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. B. Manusia sebagai subjek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya dapat. Sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut dalam keadaan
demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan apapun. Bab 24. Peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Karena hukum punya kekuatan mengikat bagi subjek hukum, atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. B. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dari contoh tersebut di atas terlihat bahwa adanya peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Akibat hukumnya mengganti biaya, rugi, dan bunga. Bab 25. Hubungan hukum pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Segi hubungan hukum. PV update atau kewenangan yang disebut hak, dan 2. Pliks atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum, dari satu pasal hukum objektif. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Adanya orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban saling berhadapan. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dasar hukumnya pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata, yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban bayar harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbullah peristiwa hukum. Ialah suatu pernyataan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Bab 26. Hak. Beberapa pengertian dari hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak-hak pemilikan ini terdiri dari 2 hak. Kewenangan yang penting ialah yang mempunyai berwenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya itu, dan yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindatangankan kepunyaannya itu. B. Teori-teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Ialah teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak. Contoh, hak milik rumah. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Merupakan teori yang mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak itu, maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah, dan sebagainya. 3. Teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari 1. Apeldoorn.
Hak adalah suatu kekuatan atau maj yang diatur oleh hukum, dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan atau moral, dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Contohnya, pencuri mempunyai kekuatan atas barang yang dicuri, tapi kekuatannya itu kekuatan fisik yang tidak berdasarkan kesusilaan atau moral dan keadilan. Oleh karena itu, ini bukan hak. Outrage. Hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukanlah kekuatan. Yang ketiga, lemire. Hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin ini bukan bersumber not hukum, melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hak yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Terdapat pendapat ekstrim dari teori Leon de Guit yang mengatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Menyalahgunakan hak demikian bisa terjadi di kalangan administrasi, yaitu apabila ada orang atau pejabat menjalankan kekuasaan yang ada. Macam-macam hak. 1. Hak mutlak. Merupakan kekuasaan dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap hukum lain. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Hak mutlak ini dapat dibagi dalam 1. Hak pokok atau dasar. Hak pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia, yang disebabkan hal oleh sesuatu berdasarkan hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak itu. 2. Pasal 7 sampai dengan 34 UUDS 1950 bagian 5 tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Antara lain pasal 7 berbunyi, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu. Melawan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hakim. 2. Hak publik absolut adalah hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak keluarga absolut ialah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam. Hak pengampunan, hak marital dari suami, dan kekuasaan orang tua. Hak perwalian. Hak perwalian ialah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut. Hak atas kekayaan adalah hak yang dapat dihargai dengan uang. Hak relatif. Hak relatif merupakan setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya dia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak relatif dibagi dalam hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Bab 7. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan 1. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, yang dapat terjadi antara lain ditulis sendiri, tulis oleh pejabat tertentu, menjadikan PT, suatu pernikahan dengan surat nikah, seseorang lulus ujian diberikan ijazah atau sertifikat. Mengucapkan kata
Pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan kata oke, ya, dan lain-lain. Isyarat atau gebaren. Pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misal dengan menganggukkan kepala, tanda setuju. Menggeleng menyatakan menolak, atau dengan sikap tangan atau bahu. Mencibirkan mulut, mengerlingkan mata, dan sebagainya. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya sikap diamnya ditujukan dalam rapat berarti setuju. Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti ia setuju. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak, atau timbal balik. Bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya atau terjadi perbuatan hukum. Jadi saat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut, perbuatan hukum dibagi ada dua macam. Satu, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Dua, perbuatan hukum yang dilarang oleh hukum. Perbuatan ini adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Akibat hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoom politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok bermasyarakat. 1. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompok. Sekarang makhluk pribadi manusia memang punya kehidupan jiwa sendiri. Tapi sebagai sosial being, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. Karena sejak lahir, hidup dan berkembang, serta meninggal dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kecil tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi besar seperti masyarakat keluarga dan masyarakat berkembang menjadi masyarakat pasar. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. 1. Kebutuhan biologis seperti masyarakat, keluarga, dan perkumpulan koperasi konsumsi. 2. Persamaan nasib seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, perkumpulan pengrajin ayam-anyaman, dan sekedikat bulu. 3. Persamaan kepentingan seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha dalam memasarkan barang produksinya. 4. Persamaan ideologi seperti negara yang sama asas dan dasarnya membentuk federasi, partai politik, dan organisasi massa. Faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor, ialah faktor ekonomis, faktor biologis, faktor keamanan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti perkumpulan olahraga. Tujuannya olahraga. B. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak sengaja terbentuk, tapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Contohnya penonton pertandingan sepak bola. Masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contohnya sekumpulan manusia membaca surat kabar di tempat umum. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya
Bentuk masyarakat dapat dibedakan secara 1. Masyarakat paguyuban. Masyarakat paguyuban adalah masyarakat antara anggota yang satu dengan yang lainnya ada hubungan pribadi, sehingga menimbulkan ikatan batin. Contoh perkumpulan kematian dan rumah tangga. 2. Masyarakat patembayan. Masyarakat patembayan adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan menjadi keuntungan material. Contohnya firma dan organisasi karyawan. 3. Menurut dasar kehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat hukum dapat dibagi menjadi 5 bentuk. Masyarakat primitif dan modern. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih serba sederhana, baik cara hidup, cara berpakaian, peraturan, tingkah lakunya, dan sebagainya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat yang primitif mengenai segalanya. Kedua, masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama di desa. Masyarakat kota adalah sekelompok orang yang hidup bersama di kota. Masyarakat teritorial adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. 4. Masyarakat genealogis. Masyarakat genealogis adalah masyarakat yang anggota-anggotanya ada pertalian darah. 5. Masyarakat teritorial genealogis. Masyarakat ini adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam 4 bentuk. Keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Bab 9. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Untuk ini, Surjono Sukanto mengadakan identifikasi terhadap perlakuan nyata dari warga masyarakat. Sebagai seorang antropolog, suatu gejala hukum timbul apabila ada perilakuan yang sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kehidupan masyarakat, yaitu 1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilakuan sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat. 2. Menetralisirkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. 3. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali. 4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan. Sejarah singkatnya adalah studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jangan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam realitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Pada dasarnya, studi antropologi terdapat hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. 1. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan-hubungan antara orang dan kelompok. 2. Hukum paling baik dipelajari melalui analisa terhadap prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Bab 30. Sosiologi hukum. Bab 30. Sosiologi hukum.
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesalihan empiris dari suatu peraturan atau kenyataan hukum. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bagaimana sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari? Maka bentuk pertanyaan nyalah yang memudahkan seperti yang diajukan oleh Profesor Dr. Sati Jipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum. 1. Mempelajari pembuatan undang-undang, sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu, sosiologi hukum juga tertarik kepada komposisi dari badan legislatif. Misalnya, siapa saja anggotanya, berapa usianya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan sebagainya. 2. Pengadilan sosiologi hukum mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hukum-hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam pula. Asal-usul para hakim, pendidikan, pergaulan dianggap sebagai faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap jabatan mereka. Bidang advokat atau kepengacaraan juga merupakan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Ia mengamati perorganisasian sosial dari hukum. Dan apakah sesungguhnya bisa diharapkan dari advokat? Advokat dapat mempunyai dua fungsi, di satu pihak sebagai pejuang hukum dan di lain pihak sebagai seorang pengusaha, menjalankan pengacaraannya secara komersial. Bagaimanapun juga sosiologi hukum memverifikasikannya. Bab 31. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 32. Sejarah hukum. Pengertian dari sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lain. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah mempunyai kegunaan. 1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. 2. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap. 3. Sejarah hukum. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan-peraturan tertentu. 4. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu untuk penelitian hukum. Sejarah hukum juga berguna juga, terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lalu dan masa kini. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya situasi seperti apakah suatu lembaga benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Bab 33. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda.
Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. 2. Tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tapi untuk mengetahui sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Pendeknya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. Pengertian perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat ke bidang filsafat hukum, yaitu 1. Mengarah ke bidang sejarah hukum apabila yang dibandingkan adalah hukum yang sifat dan coraknya sama pada masa lampau dengan hukum masa sekarang. 2. Mengarah ke filsafat hukum apabila persamaan-persamaan daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hukum yang dibandingkan. 3. Mengarah ke sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain juga. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan ditinjau dari segi lainnya. Perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, antara lain dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih. Tujuan daripada pembandingan hukum. Main dalam bukunya Select Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Randall mengatakan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha mengalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. 1. Fungsi teoritis daripada pembandingan hukum. Perbandingan hukum dalam mengemban ilmu hukum dianggap sangat penting karena dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. 2. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. 3. Bahwa dalam melakukan perbandingan, hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya, bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam, khususnya bagi para applied research dan pembentukan hukum baru. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi dapat membantu penciptaan hukum bukan hanya untuk masa kini, tapi juga hukum masa yang akan datang. Kesimpulannya, 1. Melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami berbagai macam sistem hukum, nasional maupun internasional. Dapat kita manfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum, praktik dan pembinaan hukum. 2. Perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. 3. Perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum. Melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu
pengetahuan hukum antara lain. 1. Dapat mengetahui bahwa dalam sistem hukum yang berbeda melahirkan lembaga-lembaga hukum yang berbeda pula. 2. Dalam mengetahui adanya sistem serta sebab-sebab dari persamaan dalam sistem hukum yang sama sekali berbeda. 3. Melalui perbandingan hukum dapat mendalami bidang-bidang filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum sekaligus. Perbandingan hukum membantu para penegak hukum, notaris. Dengan diterapkannya perbandingan hukum bersama-sama dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, lebih-lebih dengan dilatar belakangi pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi dapat tersusun hukum baru, tidak hanya untuk masa kini tapi juga untuk yang masa akan datang. Dengan diidentifikasikannya penguasaan perbandingan hukum, Indonesia dapat melahirkan sarjana perencanaan hukum atau legal planner. Manfaat daripada perbandingan hukum. 1. Manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Manfaat praktis. 1. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. 2. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. 3. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Mengenai domisili seseorang. Menurut hukum kita yang terpengaruh oleh hukum. Mengenai domisili seseorang. Menurut hukum, kita yang terpengaruh oleh hukum Belanda, domisili mempunyai arti tempat tinggal seorang atau kedudukan ibadah hukum. Di sini domisili dapat dibagi dalam domisili of origin, yaitu domisili yang ditentukan oleh tempat asal seseorang. Domisili of independence, yaitu ditentukan oleh domisili ayah bagi anak yang belum dewasa. Domisili of choice, ialah domisili yang ditentukan oleh atau dari pemilihan seseorang yang dewasa. Kesimpulan, bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dengan hukum Indonesia dapat diketemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri, yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional. C. Tempat kedudukan badan-badan hukum. Mengenai badan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum lama. Menurut hukum tempat kedudukan hukum ialah tempat badan yang bersangkutan didirikan. Peraturan seperti itu dapat mendorong adanya penyeludupan. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional maupun internasional, seperti UU PA dan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Untuk itu diperlukan hubungan serta pergaulan yang baik antara bangsa yang bersangkutan untuk dapat dicapai dengan adanya persesuaian di bidang hukum. Sebagai contoh kerjasama internasional yang ada sekarang dapat diketengahkan antara lain IMF, International Monetary Fund, GATT, General Agreement of Tariff and Trade, ADB, Asian Development Bank. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menimbulkan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling eratnya hubungannya, saling tergantung satu sama lain. Hubungan serta pergaulan tersebut diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin ada keretakan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum itu sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita, yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara lain dalam bidang hukum perdata. Untuk dapat menemukan norma hukum yang sedemikian itu, kita harus mengetahui isi dari kedua sistem itu, yaitu isi dari sistem hukum Belanda dan isi dari hukum Indonesia.
Untuk dapat menilai hukum mana yang dapat dipergunakan dalam perselisihan perselisihan tersebut secara tepat dan adil harus meneliti isi dari kedua sistem hukum yang bersangkutan. Hal ini perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan bandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Demikian rangkuman yang sudah saya kerjakan. Terima kasih.